Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Tapi Zhao Zuyin berbeda dari yang lain. Yang lain ingin mengikuti dan mendapatkan keuntungan, tetapi Zhao Zuyin hanya takut ketinggalan. Lagi pula, jika dia tidak menolak, Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah tidak akan menjadi pembawa bendera. Tentu saja, kemampuan Zhao Zuyin untuk berhasil bergabung dengan kubu Tuan Muda Sekte Jiwa Merah juga menunjukkan bahwa Tuan Muda Sekte Jiwa Merah tidak menolak. Tapi ini normal. Dia tidak tahu identitas Zhao Zuyin, tapi dia menduga Zhao Zuyin tidak sederhana. Dia sangat takut padanya, jadi tentu saja dia tidak berani menyinggung perasaannya. Segera, suara sebelumnya terdengar lagi, tapi kali ini datang dari kehampaan. Suara itu memberi petunjuk kepada semua orang. Ada banyak formasi di dunia ini, dan Anda bisa mendapatkan keuntungan dengan menghancurkannya. Namun manfaat tersebut memerlukan pengumpulan artefak khusus. Artefak ini merupakan token kosong yang mereka peroleh di dunia luar angkasa sebelumnya. Jika Anda tidak mendapatkan token kosong, Anda masih memiliki kesempatan. Tunggu sebentar, dan sebuah formasi akan muncul di atas kekosongan. Orang yang membawa bendera bisa menantang, dan selama dia bisa mematahkan formasi, dia bisa membuat token kosong. Ketika suara itu berhenti, benar saja, kekuatan penghalang muncul lagi dari kehampaan, membentuk formasi jauh di dalam kehampaan. Posisi formasi ini sangat tinggi, seolah-olah berada di luar dunia, seolah pembicaraan tentang hari esok tergantung jauh di langit. Meski jauh, namun terlihat jelas, sehingga formasi ini bisa terlihat jelas dimanapun di dunia. Melihat pemandangan ini, banyak orang menjadi heboh. Banyak orang yang datang ke sini dengan memancing di perairan yang bermasalah, dan tidak banyak orang yang benar-benar mendapat token kosong. Namun kini mereka berkesempatan mendapatkan token kosong, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Terutama para penggarap seni bela diri masa kini yang telah bergabung dengan kubu Chu Feng bahkan lebih percaya diri. Bagaimanapun, mereka sangat mempercayai teknik penghalang Chu Feng. Namun ada yang senang dan ada pula yang sedih. Para junior dari Istana Suci Tujuh Alam yang ditolak oleh Chu Feng mengerutkan kening. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki token kosong, yang berarti pada dasarnya mereka telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan nantinya. Pada saat ini, suara dari atas kehampaan terdengar lagi. Saya ingin mengingatkan semua orang bahwa jika Anda merasa pembawa bendera yang Anda pilih tidak dapat diandalkan, Anda dapat memilih kembali pembawa bendera tersebut untuk bergabung dengan kam lain. Namun, Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk memilih kembali, jadi Anda harus mempertimbangkannya, hati-hati sebelum mengambil keputusan. Setelah suara itu turun, semua orang tiba-tiba terlihat rumit. Ternyata bendera masa kini dan zaman kuno hanya sekedar kedok, dan setiap orang bebas memilih. Pada saat ini, reaksi pertama dari Istana Suci Tujuh Alam dan junior lainnya secara alami bertanya-tanya apakah Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah dapat menerimanya. Jadi mereka semua mengalihkan pandangan kerinduan dan doa mereka kepada Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah kebetulan melihat mereka, tetapi pihak lain hanya melirik mereka, tersenyum menghina, dan kemudian terus melihat ke formasi jauh di dalam kehampaan. Meski tidak ada yang terucap, jawabannya sudah diberikan. Bagaimana junior kuno yang sudah meremehkan mereka bisa menerima mereka? Hal ini membuat Istana Suci Tujuh Alam dan junior kontemporer lainnya yang baru saja memiliki secercah harapan kehilangan harapan lagi. Tetapi pada saat ini, suara yang hanya bisa didengar oleh Chu Feng dan Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah terdengar lagi. Mereka yang membawa bendera harus melakukan yang terbaik untuk membantu mereka yang mengikuti Anda membuat token kosong dan membantu mereka mengumpulkan kekuatan. Semakin kuat token yang mereka kumpulkan dan semakin kuat mereka mengumpulkannya, manfaat yang sesuai akan Anda peroleh. Mendengar suara ini, Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah segera mengubah ekspresinya dan melihat ke Istana Suci Tujuh Alam dan junior lainnya. Saat ini, beberapa junior telah memutuskan untuk meninggalkan alun-alun. Lagi pula, tidak ada artinya bagi mereka untuk tetap di sini. Lebih baik gunakan cara mereka sendiri untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan keuntungan, itu saja. Namun siapa sangka Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah tiba-tiba berbicara. Teman-teman, ada orang yang berpikiran sempit, tapi tidak semua orang berpikiran sempit. Meskipun kamu adalah pejuang masa kini,
kamu dapat bergabung dengan kampku jika kamu mau. Setelah mengatakan ini, Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah mengaktifkan benderanya lagi, dan kekuatan formasi sekali lagi menyelimuti alun-alun. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Tapi hanya Chu Feng yang tahu bahwa Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah hanya ingin lebih banyak orang bergabung dengan kampnya untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Tapi Chu Feng juga tidak menunjukkannya. Semuanya, kami di sini untuk mendapatkan manfaat. Sekarang seseorang telah memberi kita kesempatan ini, tidak ada alasan untuk menolaknya. Seorang junior dari Istana Suci Tujuh Alam berbicara, lalu dia berdiri tegak dan mendarat di sisi junior kuno. Ketika dia mendarat, kecemerlangan juga muncul di tubuhnya, dan dia jelas telah resmi bergabung dengan kamp Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Pada awalnya orang-orang ragu-ragu, tetapi setelah beberapa orang mengambil inisiatif, terutama orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam, semakin banyak orang yang bergabung dengan kubu Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Pada akhirnya, mereka yang ditolak oleh Chu Feng semuanya berpihak pada junior kuno. Semuanya, pernahkah kamu melihatnya? Beberapa orang akan melakukan apapun demi keuntungan diri mereka sendiri. Keputusan mereka membuatku percaya bahwa suatu saat, jika ada konflik antara zaman dahulu dan masa kini, seseorang pasti akan memilih menjadi pengkhianat demi keuntungan. Qin Xuan berkata dengan sinis. Qin Xuan, tutup mulutmu. Jangan lupa bahwa Anda adalah Sekte Abadi Changqiong. Saya akan dengan jujur melaporkan masalah hari ini kepada para tetua di rumah saya. Saya telah mencatat semua orang di sini, kata junior dari Istana Suci Tujuh Alam. Ancaman, ini merupakan ancaman yang nyata. Dia tidak berani melakukannya sebelumnya, tetapi sekarang dia memiliki alam dewa sejati dari Sekte Jiwa Merah sebagai pendukungnya, dia berani melakukannya. Namun, Qin Xuan mencemooh ancamannya. Silakan beritahu aku. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu. Aku bahkan tidak tahu namamu. Beraninya orang sepertimu mengancamku. Apakah kamu benar-benar mengira aku, Qin Xuan, takut? Qin Xuan mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar tidak meremehkan orang seperti dia. Tapi Qin Xuan tidak menganggapnya serius. Hanya karena dia punya modal, bukan berarti semua orang punya modal. Oleh karena itu, perkataan junior dari Istana Suci Tujuh Alam masih membuat banyak orang yang mengikuti Chu Feng panik. Alasan utamanya adalah kekuatan Istana Suci Tujuh Alam terlalu kuat. Jika Istana Suci Tujuh Alam benar-benar mengejar mereka karena mengikuti Chu Feng, apa yang dapat mereka lakukan? Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah juga sangat menyadari ekspresi ragu-ragu banyak orang. Semuanya, burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. Kami di sini bukan untuk mengambil posisi, hanya untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kekuatan. Saya yakin Anda juga tidak ingin pergi dengan tangan kosong. Selama kamu bersedia, aku jamin kamu tidak akan pergi dengan tangan kosong. Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah berbicara lagi. Dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, banyak orang yang benar-benar terharu. Mari kita lihat siapa yang berani pergi ke sana. Qin Xuan sangat marah dan bahkan melepaskan paksaannya. Tapi saat tekanannya dilepaskan, tekanan yang lebih kuat juga dilepaskan, itu adalah Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Meskipun dia tidak menyerang Qin Xuan secara langsung, dia menekan tekanan yang dikeluarkan oleh Qin Xuan dan memandang Qin Xuan dengan jijik. Apa? Kamu ingin mengambil tindakan. Kamu cukup mendominasi. Saya ingin melihat apakah Anda dapat mendominasi tempat ini. Saudara Yuan. Qin Xuan tahu bahwa dia bukan tandingan Tuan Muda Sekte Jiwa Merah, jadi dia memandang Yuan Yanri. Faktanya, kepercayaan sebenarnya di pihak mereka adalah Yuan Yanri. Yuan Yanri memandang Chu Feng. Selama Chu Feng berbicara, dia akan segera mengambil tindakan. Tapi Chu Feng tersenyum, lalu berkata kepada orang-orang di belakangnya, tidak masalah, jika kamu ingin pergi, pergi saja. Pahlawan muda Chu Feng, tidak masalah. Ini terutama Istana Suci Tujuh Alam. Kami benar-benar tidak berani menyinggung perasaan Anda. Terima kasih banyak. Pada saat ini, satu demi satu transmisi rahasia terus menyinari telinga Chu Feng. Pada saat yang sama, banyak orang yang awalnya mengikuti Chu Feng menghapus kecemerlangan yang sama seperti tubuh Chu Feng, dan segera berjalan ke sisi junior kuno, dan kemudian kecemerlangan yang sama seperti Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah muncul, tubuh mereka. Dan ada banyak orang. Adegan ini tidak hanya membuat junior Istana Suci Tujuh Alam terlihat seperti penjahat yang berhasil.
Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah bahkan lebih gembira lagi. Menurutnya, bergabungnya orang-orang ini berarti dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun saat ini, semua junior di generasi sekarang berbalik melawan satu sama lain dan bergabung dengan kubu kuno. Di kamp kuno, ada satu orang yang datang ke sisi Chu Feng. Orang ini tidak lain adalah Zhao Zuyin. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.